tentang ini ya, tentang konsumsi di rumah tangga itu memang kita sebut sebagai Household Food Consumption Survey, ya, HFCS. Jadi Household Food Consumption Survey. Atau kita bisa menggunakan untuk melihat food availability, ini menggunakan Household Consumption and Expenditure Survey. Household Consumption and Expenditure Survey. Nah, ini selain kita lihat ketersediaan pangannya, juga melihat harga. Kok harga ya? Pengeluaran, sorry. Pengeluaran pangan, jadi food expenditure. Berapa pendapatan keluarga yang digunakan untuk membeli makanan, jadi, untuk belanja bahan pangan. Nah, ini adalah expenditure. Nah, oke. Jadi itu pengertiannya. Sekarang kita lihat secara mendalam ya, lebih mendalam itu di household survey-nya. Kalau yang di atas-atas ini nanti dia adalah level food balance sheet, itu adalah level negara. Nah, sekarang kita masuk di household survey. Nah, jadi household survey assess food available for consumption at household level. This is defined as the total amount of food and beverage available for consumption in household plus. Jadi plus any food prepared and consumed outside the household. Jadi selain apa yang di-prepare, di persiapan atau diolah di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga, tapi juga diperhitungkan juga apa yang dikonsumsi di luar rumah. Ada dua macam ya. Household survey are two type. Ada dua jenis household survey. Yang pertama tadi sudah Ibu jelaskan, household food consumption survey. These were developed in 1918 as an alternative to survey at individual level and provide measurement of food consumption in household. Nah, yang food consumption survey, household food consumption survey, memang ini untuk melihat berapa banyak yang dikonsumsi. Dan itu dulu sebagai satu alternatif untuk survei individu. Tapi sekarang ya survei di level rumah tangga itu, yang survei konsumsi itu sudah jarang dilakukan. Bahkan di Amerika ini sudah tidak lagi menggunakan household food survey, food consumption survey. Tapi yang dilakukan sekarang lebih banyak pada household consumption and expenditure survey. Jadi yang jenis kedua, household consumption and expenditure survey. In this survey, food available for consumption is measured. Jadi yang di sini dilihat adalah food available, tetap dilihat berapa ketersediaan. Ya, jadi ketersediaan untuk konsumsi. Dan sekarang ini these household survey are widely used and inform on global food security and poverty. Nah, jadi memang kalau kita melihat konsumsi di level rumah tangga itu sebenarnya kan memang digunakan untuk tadi seperti Ibu jelaskan tadi, untuk melihat food security, tingkat ketahanan pangan di dalam rumah tangga. Dan juga untuk melihat poverty, tingkat kemiskinan. Jadi ketersediaan di rumah tangga, bahan pangan di rumah tangga itu bisa untuk menentukan tingkat kemiskinan. Selain tingkat ketahanan pangan, juga tingkat kemiskinan. Nah, di Indonesia, penetapan poverty line atau garis kemiskinan, dulu ya tahun 1980-an, menggunakan beras. Jadi, kalau di dalam rumah tangga, itu ada ketersediaan beras ya senilai sekian kilogram gitu. Jadi pakai setara beras sekian
gram ya, kilogram. Maka itu jadi garis kemiskinan. Jadi rumah tangga yang ketersediaan beras di dalam rumah tangganya itu kurang dari sekian gram, itu nggak hafal ya. Sudah lama soalnya itu yang poverty line menggunakan beras itu. Itu sudah tahun 80-an yang mengenalkan itu konsep itu adalah Pak Sayugyo namanya. Pak Sayugyo itu orang dari Fakultas Pertanian apa ya, Sosiologi Pertanian di IPB, Pak Sayugyo. Jadi menggunakan beras. Kalau di level rumah tangga ketersediaan berasnya sekian, ya, kurang dari sekian kilogram, maka itu berarti keluarga di bawah garis kemiskinan. Gitu. Ya kalau sekarang mungkin poverty line itu menggunakan ditransfer ke dalam rupiah. Karena kalau menggunakan beras lagi mungkin sudah tidak relevan. Nah ini di satu keluarga mungkin ketersediaan berasnya sedikit ya. Karena apa? Karena banyak pesan makanan dari luar ya kan. Bu Mami dilihat dari ketersediaan berasnya di rumah tangga Bu Mami kurang dari 1 kilogram gitu ya. Nah, kenapa? Banyak makan pesan kan. Semacam itu ya, jadi sudah tidak relevan. Tapi ketika belum era digital, belum era online shopping, ya itu jadi relevan. Ya, kalau sekarang sudah tidak relevan, sehingga sekarang sudah dalam bentuk rupiah. Oleh karena itu, menggunakan expenditure. Kalau expenditure berarti pengeluaran, eh, pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pangan, sehingga dalam bentuk rupiah. Itu ya. Nah, in the past, pada tahun-tahun lalu, some survey similar to household food consumption survey or household consumption and expenditure survey were conducted in high income countries with the objective of assessing food consumption at household level. Nah, itu dulu di negara-negara yang sudah maju ketika mau menentukan konsumsi di level rumah tangga masih digunakan, tapi sekarang sudah tidak ya, sekarang juga sudah jarang. They were based on a record, jadi menggunakan catatan ya, a record of me, ya. Record of quantities entering household either purchase, receive as a gift, or nah ini. Jadi ketika Anda nanti melakukan survei, maka yang ditanyakan bukan hanya yang tersedia oleh keluarga, tapi mulai makanan yang diproduksi, bahan pangan yang diproduksi. Mungkin kalau di Surabaya itu sudah tidak relevan ya, karena apa produksinya ini kalau di desa ya, oh dia petani punya beras, punya sawah, yang sawah itu menghasilkan beras ya, padi nanti akan ini berapa yang dihasilkan dalam ini di keluarga, itu food availability bisa. Nah, juga apa hantaran atau gift. Jadi kita menerima dari kerabat, tetangga, keluarga yang lain yang tinggal di luar kota atau di saudara lah begitu ya. Bisa jadi itu juga dihitung nanti. Nah, termasuk gift ya. Or produce ya, produce tadi ya. Kalau di Surabaya mungkin sudah tidak ada, tapi kita nggak tahu ya Bu Mami kurang tahu kalau di daerah Surabaya Barat yang Bongsoni Menganti, Wiyung itu masih tanahnya ya ada ada ladang ya, ada tanah ladang yang ditanami singkong mungkin. Bisa jadi itu juga ditanyakan untuk kalian yang kampung emasnya ada di wilayah-wilayah barat itu bisa. Ya jadi, oh ada ini nanam singkong atau nanam apa ya, itu berapa panennya, berapa kilogram, itu bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita cek lagi. Jadi, including ya, entering the household, apa pokoknya yang masuk di dalam rumah tangga itu, either purchase ya,
baik termasuk yang dibeli, yang diberikan oleh keluarga, atau diproduksi tadi nanam for household use over a reference period, ya often 7 days. Nah, ada periodenya yang kalian tanya, Bu, ini dalam keluarga ini berapa sih punya beras berapa? Ya gini, kan kita melihat availability berapa kebutuhan beras atau biasanya menghabiskan beras berapa dalam 1 minggu. Nah, tipikal orang-orang di kota itu bisa jadi ada yang membeli bahan pangan itu secara bulanan. Oh, biasanya saya membeli beras itu sebulan sekali, Mbak. Ya, berapa? 20 kilogram atau 25 kilogram, misalnya gitu. Tapi itu kebutuhan sebulan. Biasanya sebulan saya beli beras. Ya. Nah, sehingga karena dalam food consumption survey ini kita diminta untuk ini menghitung satu periodenya tuh biasanya digunakan 7 days atau dalam waktu 1 minggu. Nah, kalau pembelanjanya selama sebulan, ya untuk kebutuhan sebulan maka dibagi 4, ya kan? Jadi seminggu sekian. Ya, dan ada juga bahan-bahan pangan yang memang dibeli secara mingguan. Ada bahan pangan yang dibeli secara harian, seperti sayur, eh, ikan, daging, tahu tempe kan itu. Kalau telur mungkin bisa mingguan. Ya, belanja telur itu seminggu sekali ya, sekali beli 1 kilo itu bisa untuk 1 minggu misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kalian harus catat ya tentang household food consumption survey. Nah, dan dalam survei ini bisa jadi kalau kita tidak wawancara bisa menggunakan food record, ini kan, record. Use the food account method, ya, all the food inventory and method ya. Jadi inventory. Jadi memang itu semuanya dicatat. Inventory itu kan berarti diinventari saya. Oh, beli apa sekian sekian kan gitu inventory. Nah, jadi untuk apa namanya survei ini, kalau kita itu menggunakan metode record, artinya mencatat. Yang mencatat siapa? Kalau Anda mencatat, maka Anda kan harus aktif, ya kan gitu ya. Harus aktif datang terus ke sana. Tapi kalau kita bisa yang mencatat itu anggota rumah tangga itu sendiri, kita minta tolong. Nah, sehingga kalau minta tolong dengan metode food record itu, biasanya respon rate-nya rendah karena kita tuh nge-reporting ya gitu ya. Itu metode yang merepotkan responden. Orang kan nggak mau ya reporting orang. Nah, oleh karena itu kenapa food survey ini, food consumption survey itu di negara-negara di Amerika sana juga sudah tidak digunakan ya, jarang digunakan ya. Sudah digantikan dengan level individu. Ya, jadi level individu ya dengan dietary recall atau record ya. Dimakan apa ya per individu dan begitu itu lebih tepat. Nah, jadi itu ya food consumption by individual member of the household was often recorded as an additional component of the survey. Jadi dalam satu survei di level rumah tangga itu biasanya juga konsumsi ini ya, konsumsi individual member of household itu juga dicatat sebagai satu komponen survei. Jadi kompleks ini kalau untuk survei level rumah tangga ini. Selain kita melihat tadi ya availability for in the household level during 7 days ya, selama 7 hari, tapi juga kita punya catatan itu konsumsi individual.
Ya, this approach lead to an increased burden on sampel household, ya, resulting in some case in low response rate. Nah, jadinya begini nih kan, jadi low response rate. Jadi ikut tengarai di sini ya. Problem yang terkait dengan household food survey, household food consumption survey, karena ribet nih ya, yang mencatat semua ketersediaan pangan, tetapi juga harus ada konsumsi individual itu ditambahkan di situ as an additional component of survey. This approach led to an increased burden on the sample household. Sehingga ini ya kendalanya itu, burdennya itu, hambatannya itu dari sampel rumah tangga itu kan bisa kalau satu keluarga isinya tadi ya extended family masak dalam satu tungku ya, isinya macam-macam, ada neneknya, kakeknya, ada ini ada anak, ada cucu. Nah, padahal ada individual consumption-nya, kan susah kan. Nah, oleh karena itu respon rate-nya atau suruh nyatet itu recorded. Nah, kalau record ini, maka dia menimbulkan apa? Resulting in some case in a low response rate. Jadi ya cara respon rate-nya rendah. Respon rate itu apa? Orang mau menyediakan datanya itu. Suruh nyatet, Pak ini nanti tolong apa nih catat ya, siapa mau kan gitu. Kecuali dibayar gitu. Nanti Bapak Ibu bisa nyatet nih setiap hari, nanti dibayar berapa kan. Begitu. Such survey are now rare. Ya, jadi sekarang sudah jarang digunakan and have been replaced by food consumption survey at individual level. Sekarang sudah diganti, tidak lagi menggunakan metode householding. Nah, tapi bagaimanapun juga kalian harus tahu, meskipun ini sekarang sudah jarang digunakan dan bahkan di Indonesia rasanya jarang lah. Saya nggak tahu yang waktu survei apa namanya survei konsumsi nasional itu menggunakan yang mana? Survei konsumsi ya, survei konsumsi pangan level nasional kan ada tuh. Kalian nanti bisa lihat itu survei konsumsi pangan Indonesia. Itu apakah menggunakan individual level ataukah menggunakan metode household food consumption survey. Jadi hambatannya di situ ya, memang susah yang ini. During food, sekarang kita cermati di kalimat ini. During food, household food consumption survey and household consumption and expenditure survey data on acquisition or expenditure or consumption of commodities, including food and beverage, collected. Jadi semua dikumpulkan ya, baik itu yang dikonsumsi lalu dibeli ya, expenditure-nya itu, pengeluarannya itu berapa. Nah, nanti kita coba mengembangkan sebuah instrumennya supaya informasi-informasi ini bisa didapatkan. Nah, jadi Ibu membayangkan nanti instrumennya, nanti kita praktek ya sama-sama di jam 11 nanti. Jadi ada kolom yang memuat nama-nama bahan pangan, kemudian ini kuantitinya berapa, ya. Kemudian ini pengeluaran membelinya itu ya. Jadi expenditure-nya berapa. Jadi beras misalnya, contoh beras, tersedia beras di rumah tangga dalam waktu kan itu hitungannya 1 minggu ya. Misalkan itu dicatat aja seperti apa adanya, misalkan oh keluarga ini membeli beras sebulan sekali ya nggak apa-apa, 25 kg per bulan. Nah, nanti kemudian ada konversi dalam 1 minggu, in 7 days, karena kita akan nanti akan mengkonversi ini ke dalam 1 minggu. Kita nanti coba prakteknya seperti apa. Jadi toolnya atau instrumennya itu kan bisa kita kembangkan. Ya,
Household food survey and expenditure survey are less expensive than individual food consumption survey and require a lower burden for participants. Ya, meskipun dia lebih murah ya, tapi burdennya itu adalah low response rate. However, many of the problem and limitation of household survey are the same as those dietary survey conducted in individual. Ya sama saja sebenarnya, sama-sama. Cuman kalau household ini kan lebih kompleks ya, semua apa namanya keluarga dikonsumsi, berapa yang dikonsumsi, artinya kalau dikonsumsi itu kan ditanya makan yang dikonsumsi, berapa yang dimasak ya gitu, berapa yang dimasak. Oke, terus itu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang bagaimana metodenya? Household food consumption survey itu metodenya bisa apa saja. Yang pertama, itu bisa dengan weight household food record. Ditimbang. For this method, the food eaten by household is recorded using weight for food record, ya, so-called food diary. Repot ini. Ya, kalau kalian nanti praktek yang seperti ini, repot. Repotnya kenapa? Loh, itu harus dicatat. Dicatat berapa yang dikonsumsi. Nah, ini kan tidak mungkin kalau dalam keluarga nih maunya terus gitu ya. Makanya ini respon rate-nya rendah. Ini itu yang disebut sebagai food diaries. Berapa yang dimakan siapa? Sarapan pagi apa, jam sekian sarapan apa, makan apa. Kan gitu ya, susah kan. They are usually completed over at least a week period. Tadi ya, 1 minggu. Ya, selama 1 minggu. By either the household or field worker. Ya, itu bisa kita lihat nih. Bisa oleh surveyor, ya field worker, ataukah oleh anggota keluarga. Kalau anggota keluarga, kalian harus bayar. Anggota keluarga yang direpoti kan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh siapa ya? Oleh household anggota keluarga ya, atau anggota rumah tangga maupun oleh field worker. During the survey period, the weight or volume of each food consumed at each meal is recorded before subdivision into individual. Jadi dicatat. Nah, nanti nyatatnya itu kan dalam bentuk gram. Lah kalau mau gram berarti apa harus ditimbang ya. Iya kan? Nah, susah nih. Detail description all of food including brand name itu, dan bagaimana cara preparationnya, cara masaknya, tulis semua. Nah, sekarang nih kalian harus catat betul-betul apa saja aspek-aspek yang harus dicari. Nanti kalian coba kembangkan instrumennya. Nanti dipraktekin di jam 11 nanti. Informasi apa saja yang harus kita dapatkan dari khusus food survey. Nah, tadi kan nama makanannya. Ini selama periodnya itu a week ya, 7 hari. Sampai dengan expenditure tadi. Oke, jadi ini food household weight. Jadi ya itu ditimbang ya gitu loh, susah. Detail description of food including brandnya. Ya kalau kita membeli makanan jadi ya brandnya itu harus dilihat juga mereknya apa. Ya, itu termasuk ini cara masaknya seperti apa. For composite disease ya. Composite disease itu yang campuran seperti apa, nasi campur atau apa namanya nasi pecel, gado-gado ya, disease composite disease ya. One of each raw ingredient used in the recipe and the final weight of the prepared composite dish is also recorded. Ya kan? Ini informasi kalian harus catat dan nanti siang kita akan coba kembangkan itu. Nah, nanti selesai ini PR-nya adalah kalian membuat instrumen
yang bisa mencakup beberapa hal-hal tersebut ya. Baru nanti jam 11 akan kita bahas gitu. Ya kan? Itu susah ternyata. In some survey, the plate waste from each meal is collected and separated. Yeah. So that waste for individual food item can be weighed and recorded. Aduh, susahnya ini kayak di pasien ya. Kalau ini yang seperti ini bisa kalau pada pasien di rumah sakit timbang ya kan. Kalau mau disajikan kan ditimbang. Setelah itu sisanya ditimbang. Nah, itu keribatan orang gizi. Tapi itu kalian harus tahu. Karena ini adalah core kompetensi dari seorang ahli gizi. Seorang sarjana gizi, ya core kompetensinya yang sekitaran makan konsumsi begini. Ya. Makanya itu harus ada sisa. Waste, ya, waste. Ya, also recorded in some survey, the plate waste, ya. From each meal is collected and separated, ya. Sehingga itu dicatat generally, however, kitchen and plate waste and food pad to pad is not accounted for this method. Jadi kalau yang untuk apa namanya makanan untuk binatang peliharaan ya enggak termasuk ya. Tuh. Oke, jadi metode pertama untuk household level tadi dengan recorded. Kemudian bisa juga dengan 24 hours dietary recall ya di level household. In this method, the household member responsible for the food preparation is interviewed to obtain information on food, household composition, and household food consumption over a previous 24 hours period. Nah, jadi ini di level rumah tangga dengan 24 jam juga recall. Jadi ditanya itu, yang ditanya adalah orang yang biasa menyiapkan makanan. Ya. Household member responsible for food preparation is interview. Jadi yang diinterview adalah orang yang biasa masak di dalam keluarga. Ya. Untuk lihat apa komposisi dan food consumption ya, selama 24 jam. In the first step, ya, tahap pertama, interview, itu adalah untuk melihat information is collected on the disease and ingredient consumption, followed by detail on the quantity, focusing particularly in those food that are important of source of energy. Nah, jadi yang di sini untuk household level itu ditanyakan pertama itu adalah apa tadi? Makanan ya, ingredientnya. Jadi tadi misal makan apa saja nih tadi sarapan tuh ibu masak apa sih? Ya, masak sayur, cakangkung, atau masak gado-gado. Nah, itu catat semua tuh, ingredientnya apa. Catat semua itu ternyata lebih ruwet ya daripada 24 hours dietary recall. Sementara kalian itu biasanya tuh ya, anak-anak gizi. Orang mahasiswa mau skripsi, anak gizi nggak mau 24 hours dietary recall. Padahal itu sebagai core kompetensi. Maunya menghindari, nggak usah tanya-tanya tentang food recall, tentang makanan. Nah, kalau mau pakai lagi ya household survey, coba household survey ternyata lebih kompleks, ya, begitu. Jadi kuantitasnya, focusing particularly on those food, ya, dan yang the important source of energy, yang penting untuk sumber energi. Nah, jadi bisa digunakan household food consumption using 24 hours recall was developed by Swindell. Nanti kita cari bagaimana ini apa namanya lampiran-lampirannya di buku ini ada contoh-contoh. Kemudian tipikal yang kedua, tadi ini yang soal household food consumption survey ya, ada dua metode yaitu weight record dan 24 hours record.
Kemudian yang survei tipe kedua yaitu Household Consumption and Expenditure Survey. Household Consumption and Expenditure Survey are particularly important and typical perform within household expenditure survey. Jadi ini biasanya adalah survei ekonomi, ya, status sosial ekonomi bisa dilihat dari berapa pendapatan yang dibelanjakan untuk bahan pangan. Semakin kalau orang memiliki pendapatan dalam satu hari atau habis buat beli makanan, artinya itu menandakan dia pendapatannya rendah, dia sosial ekonominya rendah, karena hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan. Anda tahu bahwa kesejahteraan, ya, wealthy pada masyarakat itu, kalau zaman dulu kita itu dikenalkan tentang keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang seperti apa? Keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, gitu ya. Pangan, sandang, papan. Dulu itu masih konsepnya sederhana seperti itu. Nah, artinya di sini pendapatan dalam keluarga itu harus bisa untuk memenuhi kebutuhan makan, memenuhi kebutuhan ganti baju, ya kan, beli baju, sandang, ya, ke pakaian, pokoknya pakaian, ya, bukan hanya beli baju aja, pakaian itu kan bisa beli tas, beli sepatu, beli macam-macam, ya, untuk performanya. Kemudian ada untuk papan, papan itu rumah. Jadi kalau belum punya rumah, ya kan artinya belum itu. Nah, sekarang kompleksitas untuk indikator kesejahteraan jadi lebih tinggi lagi. Nah, itu juga harus sejahtera, itu ada konsekuensi, juga harus sehat, produktif, dan sebagainya. Oke, jadi biasanya itu survei ekonomi, ya, untuk expenditure. Economic survey design di dalam apa namanya, survei nasional itu, ya, untuk menentukan kebijakan. Nah, biasanya dilakukan oleh National Statistical Agency, ya, BPS lah kalau di Indonesia, Badan Statistik. Ya, BPS itu singkatan apa? Badan Pusat Statistik. Nah, BPS kalau di Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Statistik Indonesia. Nah, itu. Dan kalau expenditure survey are less costly dibandingkan dengan household food consumption survey. Widely used in low income setting. Nah, makanya kalau di negara-negara low income country, middle and low income country, itu menggunakan survei expenditure karena itu yang lebih murah. Kan cuma menanya, Bu, berapa belanja untuk makanan. Tapi kalau yang tadi, tipikal yang pertama household food consumption survey, itu kompleks, ya kan? Mencatat ini reporting selama 7 hari, itu kan susah, pasti biayanya tinggi, kan? Jadi itu nggak digunakan ya di negara-negara maju, tapi sekarang pun juga sudah jarang. Gitu, less costly. They are usually conducted every 3 until 5 years. Ya. Kalau di Indonesia nasional ini ada namanya sensus penduduk, ya, itu 10 tahunan. Kemudian ada SUPAS, survei penduduk antar sensus, ya. Jadi di antara sensus, ya antara itu 3 sampai 5 tahun sekali, itu benar ini. Ya, jadi HCES refer to a heterogeneous group of complex survey which include also income expenditure survey. Seperti itu. Oke, jadi ini apa namanya, detailnya kalian bisa baca. Nanti tentu kita bisa akan lihat toolnya, ya.
Jadi kalian Ibu share apa namanya? Share ininya ya, linknya, link dari textbook ini. Kalian juga bisa langsung lihat kok itu dengan apa namanya, dengan browsing ini tuh langsung bisa kalian lihat. Ibu share dulu. Ibu berikan chat di chat room. Kalau chat room. Ibu share di chat room. Nah, itu kalian bisa eh, klik link itu, kemudian nanti pelajari, dan PR-nya ya. Kalian bisa klik di sini dan nanti cari-cari juga di appendix-nya, di lampiran. Lampiran itu biasanya ada di buku ini ada lampiran ininya, apa namanya? Kalau kita pakai link yang ini, kalian bisa melihat lampirannya. Cari nanti lampiran contoh-contoh instrumen ya untuk usul food survey. Biasanya ada di lampiran-lampiran. Kalian cari, ya nanti kita ketemu di jam 11. Dari buku kirim lagi eh, link untuk buku dari depan, kami buat appendix. Nah, dari sini. Ibu share lagi di chat room. Nah, kalian bisa klik di situ ya. Di chat room sudah Ibu share. Appendix-nya nggak ada ini. Biasanya ada dalam buku-buku ini ada appendix deh. Cari yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti kita di instrumennya kita bahas di jam 11 nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Ya. Oh ya, sebentar Ibu. Ini kan cyber ya. Ibu bukakan absensi lewat cyber.
Survei konsumsi pangan kelas A ya. Kelas A. Jadi ini tanggal 15. Dan ini grup kalian di survei. Ibu share di grup ya. Ini Ibu share di grup. Kalian bisa scan atau Ibu bisa. Ibu juga bisa ini kan share di sini. Oke. Nanti kalau yang gagal gagal scan nanti bisa sampaikan ke Ibu di lewat grup, nanti Ibu bantu. Ya. Baik. Sementara kita akhiri dulu ya. Prof. Ya. Mohon maaf Prof, saya Mahda Putri belum bisa absen Prof. Oke, ya udah nanti Ibu masukin nanti ya. Ada Oke, Prof. Putri bisa. Nanti sampai kalian ada yang bisa ya, kalau enggak bisa nanti baru belakangan Ibu masukkan. Atau bisa Ibu Nomor sekarang. 13 Prof. Nomor berapa? 13. Ada. Terima kasih Prof. Ada ya. Aulia ada enggak Aulia? Ada Maya? Benita? Ya udah kalian absen dulu, nanti kalau yang gagal baru Ibu bantu, oke? PR-nya dari Ibu ya. Nah, nanti bisa di apa di WA grup sudah Ibu share. Nah, PR-nya tadi cari apa namanya, cari appendix atau contoh tool untuk survei level rumah tangga ya, food record ya, food record, dan pelajari tadi aspek-aspek apa saja yang harus kita dapatkan ya, informasi apa saja yang harus kita
kembangkan, ya, kita masukkan di dalam instrumen untuk survei rumah tangga ini. Ya. Nah, Ibu minta, ya ada dua tipe kan ya. Tipe yang pertama adalah household consumption survey, dan yang kedua adalah household consumption and expenditure, ya, survey. Kalau yang pertama adalah household food consumption survey, ya, berarti itu konsumsi betul-betul juga yang dikonsumsi, sedangkan yang tipe kedua itu available, ya, food availability, lebih menekankan begitu, dan expenditure-nya. Jadi ada dua tipe nanti. Kalau untuk tipe satu, yaitu household food consumption survey, tool-nya seperti apa? Ya, nanti kita diskusikan di jam 11. Kemudian yang untuk expenditure, itu yang seperti apa? Kalian cari informasi itu ya di buku tadi, ya ada itu ya, contoh-contoh toolnya. Oke, kita akhiri dulu, sampai ketemu di jam 11. Gitu ya. Nah, ini masih ada berapa, 5 orang nih. Haura ada enggak, Haura? Haura Koirin Nisa. Kevin? Ada Kevin? Laili dia? Ada? Tinggal 5 orang nih ya, yang belum absen. Nah, ini tinggal 5 orang. Hadir semua 5 orang ini? Iya Bu, saya kendala login. Siapa? Kevin Natanael. Kevin, oke, Ibu bantu Kevin. Oke, terus Laili ada, Laili? Nggak ada? Lina? Salma? Ada? Oke, nggak ada jawaban. Laili, Lina, dan Salma. Ibu, saya Salma Jesa, Bu. Nah, Ibu panggil-panggil. Oke, Salma udah Ibu masukin. Lina mana, Lina? Oh, Lina umroh. Oke, Laili ada? Laili dia? Nggak ada. Oke, kita akhiri. Sampai ketemu jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.